sesuatu yang rutin, saudara. Ini bukan rutin, bahwa sesi pertama kita akan mengucap syukur. Ya, tidak boleh ada permintaan. Kita akan mengucap syukur terus, amin. Karena kita adalah orang yang tahu diri berterima kasih, betul nggak? Ya, sepanjang tahun ini kita sudah disertai Tuhan, kita sudah diberikan kebaikan Tuhan, baik secara korporat gereja Tuhan. Kita dengar tim misi luar biasa, banyak jiwa-jiwa bertobat, amin. Bagaimana pertobatan demi pertobatan terjadi, bagaimana secara korporat kita diberkati, gereja diberkati, tidak pernah kekurangan uang, betul nggak saudara? PKBM diberkati, semua platform diberkati. Saudara, kita harus mengucap syukur, amin. Secara pribadi kita harus mengucap syukur. Kita buka ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bisa ya di sana ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bisa Mas Tio? Nah, oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu baik dalam duka, dalam suka, dalam sesuatu peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan, saudara ya. Dalam segala hal. Amin. Itu perintah. Itu yang Tuhan katakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Nah, malam hari ini kita akan mengucap syukur, saudara ya. Nah, seringkali saudaraku kita bisa mengucap syukur kalau kita merasakan kebaikan Tuhan. Misalnya 1 tahun ini saudara ada banyak keberhasilan demi keberhasilan, banyak sekali prestasi-prestasi, banyak sekali doa-doa kita dijawab, saudara. Kita gampang sekali mengucap syukur, ya. Nggak usah disuruh, kita pasti berkata Tuhan Engkau baik, selamanya Engkau baik. Kita gampang sekali berkata Tuhan baik. Oh sampai menangis, oh kamu mengucap syukur. Ya, tadi kita dengar bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tapi saudaraku dikatakan bahwa Tuhan gak ingin kita hanya mengucap syukur karena mengalami kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan ingin menaikkan level pengucapan syukur kita menjadi korban pengucapan syukur. Amin. Korban pengucapan syukur. Korban itu sesuatu yang tidak kita miliki. Amin. Saya catat di sini korban adalah kita tidak memiliki. Kita hanya memiliki sedikit, bahkan tidak sama sekali. Saudara, saya percaya bahwa di dalam hidup kita selama 1 tahun ada banyak kita mungkin berkata 1 tahun ini saya nggak ngalamin apa-apa. 1 tahun ini ya mungkin Pak Mason saya dibentuk terus proses. Setahun ini saya mengalami titik nadir. Setahun ini saya nggak merasakan tuh berkat ekonomi. 1 tahun ini saya merasa bahwa setiap jadwal schedule atau rencana-rencana bubar gerak semuanya. 1 tahun ini sepertinya saya nggak merasakan Tuhan itu baik. Saudara pernah nggak ngalamin seperti itu, saudara? Ya, nah saya rindu hari ini saudaraku karena Tuhan menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Tingkat pengucapan syukur kita bukan hanya mengucap syukur karena kebaikan dia, tapi mengucap syukur menjadi korban walaupun sekalipun, amin, pohon ara tidak berbuah segala macam, aku tetap mengucap syukur, amin. Kenapa saudaraku? Kalau level pengucapan syukur kita hanya karena Tuhan baik, saudaraku. Saudaraku, itu bukan persembahan yang mahal buat Tuhan. Semua orang bisa, betul nggak saudara? Ya, kalau Hagai sekarang tiba-tiba dapat lotre dipanggil gitu, di handphone ya, Telkomsel. Hagai dapat 1M, dia mengucap syukur berjingkrak-jingkrak segala macam. Semua bisa. Kita mengucap syukur karena kita merasakan sesuatu yang baik, bisa semuanya saudara. Tapi Tuhan ingin supaya pengucapan syukur kita menjadi korban pengucapan syukur. Ketika kita enggak memiliki apapun, ketika kita dalam titik nadir sepertinya Tuhan enggak melakukan apapun yang saya rindukan. Tuhan katakan itulah penyembahan yang mahal buat dia. Saudara, Tuhan izinkan itu karena dia merindukan korban pengucapan syukur dalam hidup kita.
Saya percaya ketika ada banyak hal diproses kita, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan hal-hal yang kadang-kadang tidak, bertahun-tahun saya itu gepes deh. Tahun ini saya berharap enggak terjadi, tahun ini enggak terjadi. Ketika kita berkata, Tuhan saya mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena Engkau menjawab doa saya. Tapi mengucap syukur karena Engkau pasti menjawab doa saya. Saudara, ketika Engkau naikkan itu, Engkau sedang menyembah Dia dengan harga yang mahal. Tuhan katakan bahwa penyembahan ini sangatlah mahal dan itu menyenangkan hati Allah, saudara. Maka itu saudaraku, kalau pada sesi 1 saudara kita akan mengucap syukur. Saya rindu sekali. Saudara bilang, aku gak bisa mengucap syukur. Aku gak ngerti apa yang harus diucapkan. Karena setahun ini saya gak ngerasakan apa-apa. Saudara, balik hatimu katakan, aku tidak memiliki, aku tidak merasakan apa. Aku tidak merasakan seperti Tuhan itu ada. Tapi aku putuskan hatiku untuk aku menyampaikan korban pengucapan syukur. Amin. Mungkin doaku belum dijawab, mungkin ini, mungkin ini. Tapi hari ini Tuhan, ini waktunya aku menyenangkan hatimu dengan penyembahan yang mahal. Karena Tuhan menunggu bukan hanya pengucapan syukur, tapi korban pengucapan syukur. Nah inilah yang Tuhan mau. Kenapa saudara? Ketika engkau melakukan hal itu, percayalah bahwa Tuhan membebaskan engkau dari segala kecemasan, kekhawatiran, konflik batin, hal-hal yang negatif, segala sesuatu yang kau pikir gak mungkin. Oh Tuhan akan ubah. Ketika engkau mengambil keputusan, saya mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Apa yang not okay, tidak okay, menjadi okay. Amin. Dan saya rindu saudaraku, saudara datang ke sini untuk berdoa. Maka itu setiap saudara harus mengucap syukur. Ini waktunya kita bawa di akhir tahun ini korban pengucapan syukur. Mungkin kita berpikir, aduh Tuhan saya sudah berdoa untuk anak saya sampai sekarang anak saya gak berubah. Makin jauh dari Tuhan. Ucapkan syukur. Amin. Karena ini waktunya kita membawa korban itu. Saya berdoa untuk kakak, saya berdoa untuk ini, berdoa ini. Saya merasakan ekonomi saya gak ngalami trouble. Tapi hari ini Tuhan, aku mau pastikan aku membawa korban pengucapan syukur. Amin. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu yang membuat penyembahanmu mahal di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau mengucap syukur, kau mengalami Tuhan, semua orang bisa. Amin. Tapi biarlah hari-hari ini, malam hari ini, kita akhiri tutup tahun ini dengan menyampaikan korban pengucapan syukur. Amin. Nah, saudaraku ada satu cerita, saudara, mungkin gak kita baca, gak usah kita baca semua, saudaraku. Kalau saudara baca itu Daud, saudaraku, pada waktu dia melawan musuh-musuhnya, saudaraku, dia mengalami kemenangan karena Tuhan sertai Daud. Tapi begitu dia pulang, kebayang gak saudara, ketika Daud mengalami kemenangan, dia ingin pulang, dia ingin kasih tahu saudaraku kepada keluarganya, kepada semua rakyatnya Israel, saudaraku, bahwa ada kemenangan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daud pulang perang dan mengalami kemenangan, dia pulang ke Israel, Israel porak-poranda karena dihancurkan oleh Filistin. Di Siklak. Istrinya, anaknya diambil semuanya, saudara. Ya, kita baca di 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 4 ya. Kita nggak baca semuanya, yang saya ambil ayat-ayat yang ayat 3 dan 4 dia saya bacakan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Selanjutnya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, Daud mengalami keterpurukan yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita juga sering mengalami seperti ini ya saudara. Tiba-tiba kita mengalami peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Ya, Siklak habis, istri dan anaknya ditawan. Daud menangis
menangis sebagai seorang manusia, saudara. Kehilangan semuanya. Padahal dia baru menang, saudara. Mungkin kita berdulu pernah Mbak Popi ngalami begitu dia ngejeli kebakaran ya rumahnya ya. Itulah seperti Siklak, seperti begitu ya. Tapi ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Dia menangis ya. Ya, ini ayat yang keempat, ayat yang keenam. Ya, kita lihat ayat yang keenam. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Bisa? Baik. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini saudaraku ya kuncinya. Amin. Kadang-kadang kita merasakan sukacita tapi rumah tangga saya jadi berantakan ya. Kok jadi begini ya? Kok gak sesuai skenario ya? Ya sama seperti Daud saudaraku ya. Tapi saudaraku begitu dia menangis dia tahu bahwa dia harus kembali fokus kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya percaya bahwa Daud mengucap syukur saudara. Ayat yang ke-17. Kita lihat. Ayat yang ke-17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat yang 19, singkat saja nanti saya ceritakan saudaraku, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Setelah dia menguatkan hatinya, kembali fokus kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan. Saudaraku kadang-kadang fakta ini membuat kita tidak percaya, betul gak? Saya sudah berdoa, saya sudah ini, kok keadaannya kayak begini, benar gak sih Tuhan? Saudara semakin kau tidak percaya, kau harus mengambil sikap, aku akan datang kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan. Mengucap syukur, itu yang artinya ya saudara ya. Dan apa yang terjadi? Ketika itu Tuhan mengarahkan dia balik kejar dia. Dan ketika dia merampas jarahannya saudara, tidak ada satupun yang hilang. Saudara ketika sikap hati kita kembali fokus kepada dia, percaya kepada dia, mengucap syukur, tidak ada satupun yang hilang, baik dari kecil sampai yang besar, semuanya akan diberikan kepada kita. Amin. Kita tidak pernah mengalami kerugian, walaupun faktanya sepertinya rugi. Tapi ketika pengucapan syukur korban itu, Tuhan akan ganti semuanya saudara. Amin. Makanya malam hari ini saudaraku tidak ada satupun yang meminta ya. Kita mengucap syukur. Amin. Sampaikan korban pengucapan syukur. Mungkin Tuhan saya masih belum dijawab ini. Masih ini. Aduh Tuhan masih ini. Aduh Tuhan gak kelihatan ini titik terangnya. Kita bersyukur saudaraku dengar Singapura luar biasa. Selama 7 tahun ke-7 ini ada banyak progres yang luar biasa. Saudaraku mungkin Ibu Rosita pada tahun pertama, kedua, ketiga gak lihat apa-apa. Saudaraku sampai suatu ketika saya datang kemarin ke Singapura setahun yang lalu, saya melihat ada awan kecil. Dan awan kecil itu akan menjadi awan besar dan hujan. Saya bilang tahun ini akan terjadi kegerakan yang luar biasa dan akan dilahirkan orang strategis. Dan betul saudara, mereka mengalami kegerakan yang luar biasa. Saudara ketika kau melihat fakta semakin gelap, kuatkan hatimu. Jangan kamu dipengaruhi oleh hal yang negatif. Saya sekarang belajar saudara untuk men-set pikiran saya tidak terima hal yang negatif. Walaupun saya mendengar melihat segala yang negatif. Saya dengar, gini, saya tetap positif. Kenapa? Karena hati dan pikiran saya menentukan firman itu digenapi. Betul gak saudara? Ketika kau dengar firman, tapi semua negatif di firman itu tidak terjadi. Jadi saya belajar untuk menata terus hidup saya. Dimanapun saya berada, saya dengar begini. Kemarin ada saudara, mau tahu gak gini. Tek, Roh Kudus ingatin, positif. Saudara kadang-kadang bocor iman kita. Kenapa? Karena kita simpan yang negatif. Betul enggak? Firman itu tidak terjadi. Maka itu kita rindu supaya, bagaimana caranya supaya positif? Mengucap syukur.
Karena dengan mengucap syukur kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat firman Dia. Amin. Sehingga kita tidak mengaminkan fakta. Saya ingin ajarkan satu lagu, saudara. Ini lagu yang memberkati saya akhir tahun ini. Minum saya mana ya? Yang mana minum saya ini ya? Bisa bersemi ya? Bisa diinikan tayangkan. Kita belajar lagu ini ya, nggak apa-apa, nanti sebentar kita berdoa.